Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan peluang dan kesempatan bagi kita sampai dengan pagi hari ini untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita siap untuk memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa biarlah Tuhan memberkati kita melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan lebih daripada itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6 menyatakan haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan cerajat yang berenting, pujilah Dia dengan cerajat yang berentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Baik, mari saya undang kita sekalian untuk berdiri dan katakan Bapa Engkau sungguh baik. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur dan bersukacita atas kebaikan-Mu. Kalau kami ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah. Karena itu inilah kami. Kami ingin bersyukur. Kami ingin berterima kasih. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Roh Kudus memenuhi hati kami. Gerakkan kami untuk beribadah pada hari ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah,
naikkan syukurku. Terimalah ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri kepada kami. Sungguh kasih-Mu tiada hentinya dalam hidup kami. Biarlah sukacita kami pada pagi hari ini motivasi kami terus memuji dan berdoa.
berbagi ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam panjang hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah. Kami telah kembali berada dalam ruangan ini untuk beribadah, memuji dan menyembah. Bertakhtalah di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Berkatilah kami hari ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini, kami bertaruhkan ke dalam tangan kemahakuasaan. Biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan yang Esa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Kabarnya gimana nih? Luar biasa. Tolong berikan senyum yang terindah bagi saudara-saudara kita semua. Natal ya. Kita satu dengan
di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mengangkat lagu persembahan.
sampai hari ini. Semua karena pertolongan dan peperangan dari-Mu. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menerima semua ungkapan hati kami melalui puji-pujian ini. Tuhan, ini saatnya kami akan belajar firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau tolong kami, bicara kepada kami menyiapkan hati kami. Biarlah firman-Mu hari ini dapat memberikan gairah semangat bagi kami, khususnya dalam rangka menyambut memperingati hari kelahiran-Mu. Biarlah momentum Natal bukan merupakan sebuah kebiasaan, euforia semata, tapi kami dapat menemukan esensi daripada makna Natal itu dan berdampak bagi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, biarlah melalui segala kekurangan dan keterbatasan, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih dan pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita sampai dengan hari ini. Kita tetap sehat walaupun kita harus menghadapi pergumulan, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang menjadi materi pembelajaran kita dalam bulan ini. Ya, materi dan tema khotbah di bulan Desember ini diturunkan oleh Sinode Gereja Gema Indonesia. Dan ya, kita akan belajar dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Baik, kita akan baca bagian firman Tuhan secara bersama-sama dan silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang ganjil. Demikianlah bunyi firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38 bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita. Pada pagi hari ini berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidupnya. Bapak Ibu dan Saudara, tema besar kita adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-37. Namun hari ini ya kita akan melihat bagian yang kedua dari pembelajaran kita. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Maria bersikap terhadap rancangan Allah yang disampaikan kepadanya melalui kelahiran Kristus.
hari ini kita akan melihat hal yang kedua, yaitu aspek dari Kristus sendiri. Ya, siapa sebenarnya dia? Karena itu tema kita, subtema kita yaitu Yesus manusia sejati dan Allah sejati. Pemahaman ini hanya ditangkap oleh orang yang mau percaya kepada Kristus. Ya, dunia bertanya bagaimana mungkin Allah menjadi manusia. Jawaban daripada orang Kristen, kalau manusia jadi Allah tidak mungkin. Tapi kalau Allah menjadi manusia sangat mungkin. Bapak Ibu sepakat? Ya, itulah jawaban kita, ya. Yesus manusia sejati dan Allah sejati. Ya, mengapa mungkin? Karena yang memprakarsai ini adalah Allah, bukan manusia. Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup untuk dapat mengidentikan dirinya dengan apapun yang ia mau, yang memang sesuai dengan hakikatnya sebagai Allah. Ya. Karena tujuan kehadiran Allah di dunia ini dalam inkarnasinya, ya, dalam manusia Yesus Kristus Allah manusia, maka ia harus menjadi manusia supaya dekat, supaya dirasakan, supaya dilihat, supaya dialami oleh manusia. Dan saya rasa bahwa itulah tujuan yang mulia, ya. Nah, Bapak Ibu, beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh dunia. Chris bisa tolong ikuti lanjut, ya. Ya. Beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh dunia seputar kemanusiaan dan keilahian Yesus ini. Yang pertama, mungkinkah Allah dapat menjadi manusia? Tadi kita sudah jelaskan kok sangat mungkin. Kalau Allah menjadi manusia sangat mungkin, tapi yang sangat mustahil adalah kalau manusia jadi Allah. Nah, ada seorang yang sering berkhotbah kemana-mana, yang tadinya Kristen sekarang bukan lagi. Dia katakan kepada audiens atau pendengarnya bahwa orang Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan melalui sebuah konsili. Nah, saya mau katakan bahwa banyak orang Kristen yang tidak tahu mengenai masalah konsili, ya. Konsili Nicea, konsili ini itu. Tapi orang Kristen mengetahui bahwa Kristus adalah anak Allah. Kristus adalah Allah melalui Alkitab. Itulah sebabnya ya tidak ada pengangkatan orang Kristen terhadap Yesus sebagai Tuhan. Ya. Yesus dari sananya memang adalah Tuhan. Dan itu dinyatakan oleh banyak ayat Alkitab. Ya. Bahkan sebenarnya ajaran mereka juga mengakui itu dan tidak bisa menafikan itu. Mengapa orang Kristen menuhankan manusia? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada orang Kristen. Sekali lagi, ada bantahan bahwa orang Kristen tidak pernah menuhankan manusia. Karena manusia Kristus Yesus adalah memang Tuhan dari sananya. Ya. Jika memang Yesus Tuhan, untuk apa dia datang menjadi manusia? Nah, inilah yang memberikan tanggung jawab bagi kita untuk menjelaskan tentang latar belakang mengapa Allah menjadi manusia. Ya, kita tahu intinya dari jawaban pertanyaan ini adalah karena kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih, bukan tujuan apapun, ya, bukan karena penyebab apapun Kristus datang ke dalam dunia ini. Ia datang karena ia mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu, dan mengasihi semua manusia, termasuk mereka yang menolak dia, yang membenci dia, yang menyangkal dia. Tapi atas sikap kita, maka semua manusia punya tanggung jawab pada akhirnya nanti. Untuk apa dia datang? Ya, untuk menyelamatkan kita. Apa pentingnya Tuhan datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia? Kalau Yesus tidak datang di dalam dunia ini, maka celakalah manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah. Upah dosa ialah maut. Alkitab mengajarkan kita bahwa manusia tidak mungkin dapat diselamatkan oleh agama. Manusia tidak mungkin diselamatkan oleh perbuatan baik atau kesalehannya. Manusia tidak mungkin dapat diselamatkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia tidak mungkin dapat diselamatkan oleh peradaban modern. Manusia tidak mungkin dapat diselamatkan oleh jabatannya.
Manusia tidak mungkin dapat diselamatkan oleh harta dan kekayaannya. Semuanya Allah sia-sia. Kunci agar manusia dapat diselamatkan hanya melalui Kristus dengan karyanya di atas kayu salib. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pentingnya Kristus datang ke dalam dunia ini. Mari kita merenungkan bagian yang pertama. Yesus sungguh Allah yang menjadi manusia sejati yang lahir dari perawat Maria. Ayat 30-32 firman Tuhan berkata, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi dunia mempersoalkan ya tentang bagaimana mungkin seorang dapat dilahirkan tanpa melalui laki-laki dan perempuan. Padahal sebenarnya itu juga sudah dibantah oleh ya kitab mereka. Makanya ada guyonan mereka bilang kalau Yesus lahir siapa bidannya kan? Ini ya, mereka akan mempertanggungjawabkan. Ya, dan penghakiman Tuhan memang sementara terjadi untuk orang-orang seperti ini. Dan puncaknya nanti ya pada masa eskatologi, masa yang akan datang. Dan Bapak Ibu dan Saudara, Maria juga bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Itu ayat 34. Karena aku belum bersuami. Jawaban atau rahasia daripada pertanyaan itu, ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saya rasa bahwa kalimat ini sangat jelas. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan pernyataan ini sebenarnya meneguhkan dan memberikan penjelasan pertanyaan, bagaimana mungkin Yesus bisa lahir tanpa ayah? Jawabannya Allah, karena itu karya Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Ini Allah merupakan pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia yang terbatas oleh sesuatu yang mustahil. Ketika Allah bekerja, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Dan itulah yang menjadi manusia. Ya, memang ada banyak dalil-dalil, ada banyak teori-teori, argumen-argumen. Kalau Bapak Ibu membuka YouTube itu sebenarnya ya banyak dari kalangan non-Kristen yang berdiskusi, yang mendengarkan tentang penjelasan-penjelasan tentang bagaimana peristiwa Kristus lahir menjadi seorang manusia. Semuanya karena anugerah Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Semuanya karena pekerjaan Allah yang Maha Tinggi. Ada kalimat di situ, menaungi Maria, sehingga Yesus muncul dalam kandungan Maria dan pada akhirnya dilahirkan oleh perawat Maria. Filipi 2 ayat 6-8 berkata, Kristus itu adalah Allah dalam rupa Allah. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, mengosongkan artinya ia tidak menggunakan kapasitas. Boleh dikatakan secara kasar, ia mengabaikan sementara waktu keilahiannya, kealahannya, supaya bisa jadi manusia. Ya, kalau Allah mempertahankan hakikatnya sebagai Allah, kita tahu latar belakang tentang ketika Allah menyatakan dirinya, bangsa Israel ketakutannya pada waktu Tuhan Musa mengumumkan bahwa Allah akan hadir di Gunung Sinai. Mereka bilang, Musa, kami mending jauh-jauh lah, ya, Musa saja yang dekat-dekat. Mengapa? Karena konsekuensinya sangat besar, yaitu ketika manusia melihat Allah, dia akan mati. Ya. Tetapi Allah mengambil rupa seorang manusia, lalu kemudian lahir untuk dekat dengan manusia. Kata lahir kita tidak hanya artikan seperti yang dipahami oleh orang-orang sono, ya, lahir dalam proses secara biologis, tapi lahir ya bisa dari mana? Itu merupakan sebuah proses, merupakan sebuah awal daripada kehadiran yang ilahi itu.
di tengah-tengah dunia ini yang memang mengambil rupa melalui proses seperti seorang manusia, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Paulus sangat jelas menguraikan tentang hal ini, bahwa Kristus harus datang dalam rupa manusia. Tujuannya untuk apa? Supaya Yesus mati. Ya, kalau Allah ya tidak bisa mati. Itulah sebabnya ini menjadi sebuah pertanyaan kembali bagi mereka yang tidak paham. Yesus itu adalah Allah sejati. Yesus itu adalah manusia sejati. Ketika ia di atas kayu salib dan hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia berkata, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu mereka bertanya, kalau Yesus Allah, lalu dia berteriak kepada Allah, siapa itu? Ya, nah Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, bahwa situasi dan kondisi yang seperti itu yang tidak dipahami oleh manusia, Allah bisa mengerjakan apa saja bagi dirinya dan bagi manusia di luar jangkauan pemahaman dan pengertian manusia. Itulah sebabnya inilah yang kita pahami dan kita imani. Ya, dunia ini bagi Allah sangat kecil. Rasio kita bagi Allah tidak ada artinya. Kalaupun kita bisa menganggap sesuatu tentang pribadinya, sifat dan karakternya, kita hanya melihat sebagian saja. Karena itu Paulus berkata, kita hanya melihat seperti dalam cermin. Nanti satu saat nanti aku akan melihat muka dengan muka. Pengenalan kita tidak sempurna. Itulah sebabnya tidak semua hal yang kita bisa pahami dan kita mengerti tentang Allah ini dapat disingkat, dapat didalami oleh akal manusia. Kalaupun hanya sebagian, kita sudah bersyukur. Ada seorang penulis buku yang berkata, ketika saya pergi di tepi pantai membawa sebuah wadah, ya, atau katakanlah kaleng, dan kemudian saya berdiri di hadapan samudra luas itu, dan di depan saya terbentang samudra dan air laut yang ada di kaki saya adalah merupakan bagian daripada samudra itu. Dan ketika saya mengambil wadah itu dan mengambil sebagian air itu, saya tidak mungkin berkata bahwa samudra itu ada di dalam kaleng ini. Bapak Ibu bisa pahami maksud saya? Hanya sebagian kecil saja air dari samudra itu yang ada di dalam kaleng itu. Dan kita tidak mungkin berkata bahwa samudra itu ada di dalam kaleng itu. Itu tidak mungkin. Sama juga ketika kita berpikir tentang Allah. Tidak mungkin pikiran kita yang kecil ini, yang memiliki ruang lingkup yang sempit ini, kita berkata bahwa saya sudah pahami dan mengerti tentang Allah. Allah itu adalah sebuah misteri yang luar biasa. Tetapi kita bersyukur bahwa Ia telah menyatakan dirinya kepada manusia. Itu pun juga karena kasih-Nya. Itulah sebabnya tujuan besar Allah datang dalam pribadi Kristus adalah untuk mati. Karena dengan kematiannya Ia menebus saya, Ia menebus Bapak Ibu sekalian. Kalau Ia datang dalam kealahannya, maka tidak mungkin mati. Nah, hal ini sulit dimengerti dan diterima oleh akal manusia. Ya, sikap manusia diwakili beberapa tokoh. Yang pertama, tokoh gereja yang bernama Agustinus. Agustinus berkata, aku percaya maka aku mengerti. Ya, ini berbeda dengan konsep dunia. Aku mengerti maka aku percaya. Itu konsep dunia. Ya, tapi Agustinus berkata, aku mengerti maka aku percaya. Thomas Aquino berkata, aku mengerti maka aku percaya. Ini filosofi. Ya. Thomas murid Yesus berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini orang yang rasional dan membutuhkan bukti. Ya. Padahal ada banyak kebenaran yang tidak perlu pembuktian. Amin Bapak Ibu. Ya.
misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman dulu, ya bagaimana kita bisa membuktikan dengan pendekatan hipotesa, ilmu teknologi apapun juga ya sulit. Ya kita hanya bisa meyakinkan kita alat catatan-catatan dari sejarah. Ya. Bahkan kalau kita pun juga katakanlah mempercayai sesuatu, baik hal yang bersifat fisika maupun metafisika, kita hanya dengar dari teori orang lalu kita ikut percaya. Benar ya? Ya. Ya katakan saja paradigma, lahir tahun sekian, tanggal sekian. Ketika paradigma katakan itu saya lahir tanggal sekian, tahun sekian, percaya atau tidak percaya, tapi itu kebenaran yang telah disampaikannya. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Paling tidak yang bisa disodorkan adalah akte kelahiran, ya. Lalu kalau ada orang sudah disodorkan akte kelahiran, dia katakan saya tidak percaya. Ya, itu urusanmu. Ya, ya walaupun memang ada orang yang sudah lahir duluan, baru beberapa tahun urus akte kelahiran, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa tidak semua hal dapat kita pecahkan dengan rasio dan logika kita. Nah, rahasia yang paling besar yaitu tentang Allah jadi manusia, ya. Ada banyak kemustahilan. Maria pun juga ketika dia mendengar pernyataan firman malaikat tadi, ya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ayat 34 Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Maria berpikir rasional dan pengalamannya sebagai manusia bahwa tidak mungkin seorang wanita mengandung dan melahirkan tanpa melalui pernikahan. Itulah sebabnya di dalam keterbatasan dan berpikir biasa sama seperti manusia pada umumnya, dia mencoba untuk berargumentasi. Mana mungkin? Tapi kita lihat bahwa bagaimana dia memberikan perhatian, ya, kepada pernyataan firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu, meresponnya dengan benar, ya. Kalau orang yang tidak meresponnya dengan benar, mendengar sesuatu yang tidak masuk akal ini, paling dia bilang, "Wah, ini bohong," lalu dia pergi, ya. Tapi walaupun demikian, ia memberi hati, ia memberikan perhatian, dan ia dengar, dan atas sesuatu hal yang mustahil itu, ya. Dan memang Tuhan, malaikat Gabriel itu dalam ayat 37, dalam logika Maria, berita yang disampaikannya itu tidak masuk. Akhirnya malaikat katakan dalam ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Maria mendengarkan pernyataan itu, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Logika Maria tidak bisa menerima berita itu, tapi dia menyadari bahwa yang menyampaikan ini adalah malaikat, utusan Tuhan, dan yang disampaikan adalah firman Tuhan. Maka apa yang tidak masuk akal itu dia terima walaupun dalam kebimbangan, ketidakpengertian, karena dia tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, untuk menerima sesuatu dari Allah yang tidak masuk akal ini, memang perlu hati seorang hamba. Memang orang pintar itu baik, tapi kadang-kadang kepintaran juga membuat manusia kacau, ya. Banyak orang pintar tapi tidak memiliki hati. Banyak orang pintar tapi tidak bisa kerjasama, maunya sendiri, ya. Dan pada akhirnya banyak jadi kacau. Karena itu perlu keseimbangan, ya. Pintar dan memiliki hati hamba, sehingga dengan demikian kita akan selaras. Maria menyambut itu walaupun tidak masuk di pikirannya, tapi dia katakan, saya mau, ya, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Walaupun Maria tidak mengerti, tapi ia percaya. Ia percaya karena ia yakin bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ia percaya karena dia adalah hamba Tuhan. Hal yang kedua, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, ya. Ayat 31 dan 32 menyatakan, sesungguhnya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus,
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Yesus disebut anak Allah yang maha tinggi. Ketika kita melihat dalam Matius pasal 4, salah satu pencobaan yang dilontarkan atau dilakukan oleh iblis kepada Yesus ada pernyataan, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu itu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, loncatlah dari atas bumbungan bayi Allah ini. Jika engkau anak Allah. Apa yang diinginkan oleh iblis sebenarnya? Iblis mau supaya Yesus mengeluarkan jurusnya untuk melakukan mujizat. Tapi rupanya justru Yesus sebaliknya. Dia menghadapi kelaparan. Ya, dia tidak memprioritaskan dirinya melalui tindakan yang diingini oleh iblis. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah bukan dengan perbuatan dan pernyataan mujizatnya, tetapi justru sebaliknya. Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah dengan loyalitasnya terhadap Bapanya di surga. Dalam kata loyalitas itu ada 3 makna. Yang pertama, taat, patuh, setia. Ini namanya loyal. Ya. Yesus loyal, patuh, taat, dan setia kepada Bapanya. Ya, tidak mungkin bergeser sedikit pun dari rancangan dan kehendak Bapa yang di surga. Karena itu, walaupun ia sangat lapar dan butuh makanan saat itu, tidak mentang-mentang karena punya kuasa lalu akhirnya menjadikan batu-batu itu menjadi roti, sama seperti yang dikehendaki oleh iblis. Ia menghadapi kelaparan itu. Yang penting ia tetap mempertahankan kesatuannya, keharmonisannya, keselarasannya dengan Bapa di surga. Ia tidak dipengaruhi oleh faktor kepentingan sesaat. Ia tetap setia, ia tetap loyal kepada Bapanya di surga. Kemudian, bukti yang kedua bahwa Yesus adalah anak Allah, tidak hanya dengan keloyalitasannya kepada Bapa di surga. Pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Lalu kemudian Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Pertanyaan bagi setiap kita, Bapak Ibu percaya Yesus itu adalah Allah? Halo? Ya. Yesus itu adalah Allah. Ya. Dan ia menyatakan ini dengan kebenaran yang sangat luar biasa. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sebenarnya Yohanes pasal 14 ayat 10 dan 11 ini adalah merupakan perkataan daripada Filipus. Tunjukkanlah kepada kami tentang Bapa itu. Lalu Yesus berkata, Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Hal yang lebih aneh lagi tentang kebenaran pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah dinyatakan oleh roh jahat yang merasuki seorang yang tinggalnya di kuburan, yang dicatat oleh Markus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Ada seorang yang kerasukan di Gerasa, ya, di dalam Markus pasal 5. Ya, ketika dia melihat Yesus dari jauh, dia sudah ketakutan. Dan roh yang berada di dalam orang, ya, yang menguasai orang itu, roh jahat itu, dia berkata, apa urusanmu dengan aku, ya, dengan kami, hai engkau Yesus anak Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi makanya ada manusia yang tidak mengaku Yesus sebagai anak Allah, tapi setan, roh jahat mengaku Yesus sebagai anak Allah. Ya. Ini yang lebih yang lebih dungu manusia atau iblis, ya. Roh jahat maka mengaku Yesus sebagai anak Allah, tapi manusia banyak yang tidak mengaku Yesus sebagai anak Allah. Tapi ya Paulus katakan bahwa mereka telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak lagi melihat hakikat dan esensi Yesus sebagai Allah. Ya. Dan orang-orang seperti itu yang telah dipersiapkan untuk mengalami hukuman kekal. Roh jahat
Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak dan Saudara, karena itu ini meneguhkan kita di momentum Natal ini untuk terus yakin bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Yang ketiga, Yesus akan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dalam ayat yang ke-33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu, memang kalau orang memahami Alkitab secara serampangan pasti akan memiliki persepsi yang berbeda, ya. Kata-kata yang dinyatakan oleh Alkitab ada yang ditafsirkan pada saat itu, lalu kemudian juga berlaku sejak saat itu dan akan terus menerus. Tetapi ada juga yang bersifat eskatologi, artinya pada masa yang akan datang. Nah, pernyataan ayat 33 ini dipahami dan dimengerti oleh orang Yahudi, termasuk juga murid-murid Yesus, bahwa Yesus akan menjadi raja secara politik, ya, sama seperti Jokowi menjadi raja dan menjadi presiden, ya, sama seperti perdana menteri, kepala negara manapun juga. Mereka itu adalah pemimpin politik, tetapi ya, pemimpin politik punya batasan waktu, ya. Ketika Jokowi ada instrumen masyarakat yang menghendaki Jokowi 3 periode Pak Jokowi katakan, ini orang yang mau menjerumuskan saya, gitu ya. Mengapa? Karena menjadi presiden itu hanya 2 periode, ya. Itu adalah undang-undang, ya, punya batasan waktu. Ya, kecuali mungkin undang-undangnya di amandemen, ya. Nah, Yesus bukanlah raja politik seperti Raja Herodes. Raja Herodes pun juga bukan satu orang, gitu ya. Ada banyak, ada Herodes Antipas, Herodes Archelaus, ya, dan Herodes lainnya. Kerajaan Kristus adalah kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan secara rohani. Makanya Paulus berkata dalam Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah, kerajaan Kristus bukanlah soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Nah, yang mengherankan lagi, ya, ada orang yang berpikir bahwa di masa kekekalan itu masih ada bidadari lagi, ya. Itu sangat duniawi sekali. Ya. Bukan soal makanan, bukan soal pemerintahan politik, bukan masalah sosial, tetapi masalah kebenaran. Ini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Bapak dan Saudara, nah, kesimpulan dan tantangan bagi setiap kita adalah, sungguhkah kita percaya bahwa dengan kelahiran Yesus telah menyatakan dirinya kepada manusia untuk menyelamatkan dunia, tetapi lebih lagi untuk menyelamatkan setiap kita? Yakinkan itu? Yakinkah itu bagi kita? Yakinkan diri. Memang yakin merupakan suatu proses terus menerus, ya. Dan kita harus menghidupinya. Bukan hanya teori dari yang ditangkap oleh otak, bukan hanya perasaan. Dan bagaimana menghidupi keselamatan. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Ini perlu sebuah proses, progres, pertumbuhan. Yang kedua, apakah dengan kelahiran Yesus sudahkah kita mengalami Tuhan dalam hidup ini? Sudahkah kita mengalami Tuhan? Artinya ialah bahwa kehadirannya setiap saat, dalam situasi apapun juga, kehadiran Tuhan akan memonitor kita, akan menjadi awasan, menjadi batasan bagi kita untuk bertindak semau kita sesuai dengan perasaan dan pikiran kita. Ini yang menjadi warning bagi setiap kita, siapapun kita, ya. Firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kita. Mengalami Tuhan itu penting, sehingga Kristuslah yang nampak pikiran, perasaan, kehendaknya, dan reaksi-reaksi yang kita tampilkan merupakan reaksi karena mengalami Tuhan, ya. Terkadang reaksi yang muncul adalah reaksi milik hati, reaksi kita, sehingga memunculkan sesuatu yang sangat bertentangan dengan Tuhan. Karena itu kita perlu mengalami Tuhan sehingga kita mengalami perubahan total dalam hidup ini. Yang ketiga, sudahkah Yesus menjadi raja dalam hidup kita? Dan kita telah hidup dalam kerajaannya,
hidup dalam kebenarannya, hidup dalam damainya. Ini yang menjadi kesempatan bagi setiap kita di dalam masuki Natal ini. Sehingga dengan demikian, Natal itu tidak hanya menjadi sebuah perayaan, menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah budaya, tetapi Natal adalah merupakan pengalaman kita yang terus-menerus diperbarui, sehingga kita terus disempurnakan untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari saya undang musik ke depan. Kita nggak pikir katakan nyanyi hosana. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah batinku Tuhan. Mari saya undang kita semua berdiri, kita nyanyikan ini, dan masing-masing kita merefleksikan firman Tuhan di dalam batin kita, hidup kita, pengalaman kita. Siapapun kita perlu perubahan, dan jangan biarkan momentum Natal ini lewat begitu saja tanpa kita mengalami apapun. Cobalah aku Tuhan.
Yesus yang adalah Allah yang datanglah ke dunia ini dalam rupa manusia atau yang disebut dengan inkarnasi. Tujuannya Allah karena untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Tolong kami untuk memahami, mengerti, serta mengikuti dengan seluruh aspek kehidupan kami akan kebenaran ini. Yesus datang menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Bapa untuk hidup sebagai warga kerajaan surga, bukan sebagai warga kerajaan dunia yang hidup dengan kedagingannya. Biarlah kami dibaharui dari hari ke hari, sehingga kami mengalami Kristus dalam hidup ini. Dan dengan demikian hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, mohon ampun atas segala sikap perilaku kami yang tidak sejalan dengan firman-Mu. Dan ubahlah kami, lembutkan hati kami, kuasai hati pikiran kami, dan kami dengan ikhlas hidup dalam firman-Mu. Tetapi seluruh jemaat yang hadir hari ini, biarlah kami boleh menangkap firman-Mu ini, dan kami mempraktekannya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Akan selesaikan ibadah ini, kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, hamba-Mu yang memimpin kami dalam pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, korektan, penyambut jemaat, multimedia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka sesuai dengan janji firman-Mu, dan ajar kami terus untuk setia melayani Tuhan sampai akhir hayat kami dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang sudah hadir hari ini. Kiranya mereka telah diteguhkan, dikuatkan dengan puji-pujian, dengan firman-Mu, sehingga kami pulang dengan sukacita. Juga berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun hidup kami. Jangan biarkan kuasa setan memprovokasi kami dengan segala macam perasaan, sehingga kami mengambil kesimpulan dan sikap yang salah, yang tidak sejalan dengan firman-Mu. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Hubungan suami istri, anak orang tua, kiranya Tuhan tolong. Hubungan kami di antara sama jemaat, kiranya juga Tuhan tolong kami, supaya kami bisa selaras dan mengedepankan kebenaran firman-Mu. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang telah memiliki, Engkau yang telah membangun. Tuhan juga melihat akan kondisi kami, karena itu kami serahkan, biarlah Tuhan berkarya terus. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus. Terima kasih untuk perkembangan kesehatan. Juga hamba-Mu Ibu Bulan pasca kecelakaan.
Terima kasih untuk Tuhan sudah tolong sehingga bisa kembali di rumah dengan selamat. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Marta. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lainnya, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, dan jika mereka beralam kelemahan tubuh, kami mohon biarlah Tuhan jamah sembuhkan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati apapun pekerjaan mereka dalam menghasilkan keuangan dan ekonomi untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dan membangun masa depan. Ya Bapa di surga, kalau ada persoalan-persoalan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, yang mohon ya Tuhan ulurkan tangan-Mu, biarlah Tuhan melawat mereka sehingga mereka boleh mengalami solusi daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, kami mohon biarlah tolong mereka bisa semangat untuk beribadah. Jangan biarkan mereka nyaman di rumah dengan kondisi mereka, tapi gerakan mereka, bicara kepada mereka dengan suara-Mu yang lembut. Segala persoalan-persoalan hidup apapun, kiranya kami serahkan kepada-Mu, dan Engkau memberi solusi kepada setiap persoalan dan pergumulan itu, sehingga dia selesai dan membuat kami nyaman, damai, dan sukacita. Ubah kami Tuhan, agar kami terus menjadikan Kristus sebagai sosok contoh dan teladan utama kami. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Jeremy dan Lisa yang sementara melangsungkan pernikahan mereka siang ini di Malinau, Kalimantan Utara. Tuhan berkati semua proses, baik itu pemberkatan nikah maupun juga resepsi, acara keluarga. Biarlah melalui acara ini juga keluarga baru ini dapat dibangun dalam iman mereka. Semua keluarga besar, orang tua, adik kakak, Tuhan juga memberkati mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Citra dalam kandungannya, kiranya tolong sehingga dapat melahirkan dengan selamat sempurna bayi, dan juga Ibu Citra tidak Tuhan berikan kesehatan sehingga proses kelahiran dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pak Yaman berikan kekuatan iman dan biarlah terus memimpin menyertai keluarga baru ini sehingga mereka terus setia dalam melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang menghikmat akal budi kemampuan dan kesanggupan belajar sehingga mereka naik kelas, lulus, lanjut ke perguruan tinggi, mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyediakan profesi dan pekerjaan yang sesuai, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Koni, yang untuk hiburan kekuatan iman, kesehatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan semangat gairah untuk Pak Koni untuk terus menjalani kehidupan, memberkati usaha dan pekerjaan, anak-anak dalam pergumulan mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkarya, pulihkan kehidupan keluarga Pak Koni sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian pun juga keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang lain. Engkau tolong Bapak dalam situasi dan kesulitan apapun. Biarlah kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan Natal. Tuhan Engkau tolong panitia untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara Natal dapat berlangsung dengan baik, membawa sesuatu perubahan dalam hidup kami untuk terus makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati kerjasama dengan gereja-gereja yang lain, penginjilan dalam negeri, luar negeri. Tuhan Engkau memberkati Bapa. Demikian pun juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintahan pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Tolong teguhkan mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka untuk dapat membangun kehidupan masyarakat, khususnya dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Kerinduan kami ialah supaya situasi ini boleh lewat dan kami boleh menjalani kehidupan dengan normal dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Presiden, Wakil Presiden, ya Tuhan berkati semua lembaga tinggi negara. Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih juga untuk berkat-berkat secara ekonomi keuangan, dan hari ini jemaat sudah memberikan persembahan mereka, baik persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan khusus, persembahan yang lain. Ya Tuhan Engkau berkati. Biarlah semuanya yang merupakan pernyataan cinta kasih kami, rasa hormat dan takut kami kepada Tuhan dan tanggung jawab kami terhadap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami atau bahkan menjadi kebutuhan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Berdoa biarlah Roh Kudus penolong agung itu dapat menyempurnakan doa kami ini Bapa.
Inilah kami, inilah doa kami hari ini. Yang kami naikkan hanya satu nama, yaitu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan, kita akan pulang, arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang saya sampaikan pada hari ini, mari terima, renungkan, lakukan lagi dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, ketika bunyi nafkiri sangkakala Allah berbunyi, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya, membawa semuanya ke dalam rumah Bapa di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.